Salam jumpa mahasiswa manajemen Universitas Mulia. Selamat datang di kelas 221-800 Manajemen Sumber Daya Manusia. Bahasan mata kuliah ini mencakup konsep, fungsi, etika, serta peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam mendukung tujuan organisasi. Kemudian perencanaan tenaga kerja, analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, dan onboarding berdasarkan kebutuhan organisasi. Kemudian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, workplace learning, pengembangan karir, dan manajemen kinerja. Terakhir, sistem penghargaan, hubungan kerja, dan isu kontemporer MSDM, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi dan etis. Lalu saya sampaikan bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu ada kehadiran, bobotnya sebesar 10%, etika 15%, tugas 15%, kuis 15%, UTS 20%, dan UAS 25%. Seluruh materi, tugas, dan kuis tersedia dalam Lentera. Pastikan Anda telah mendapatkan akses ke Lentera, dan sekiranya belum dapat akses ke dalam Lentera, harap untuk menginformasikan kepada saya atau bagian layanan PHK Fakultas. Selebihnya, untuk lebih jelasnya terkait kontrak pembelajaran, Anda bisa akses di dalam Lentera kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada saat ini kita melanjutkan di pertemuan 7, yaitu tentang pengembangan SDM, di mana di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengadaan SDM. Masih ingat apa aja pengadaan SDM itu? Oke, terus? Seleksi. Ada yang lain? Oke, ya. Topik-topik tentang pengadaan SDM itu seperti yang disampaikan tadi, yang nantinya itu akan ada sambungan dengan pengembangan SDM di mana kita bahas hari ini. membahas tentang pengembangan SDM. Jadi alur berpikirnya itu tentang mengapa kita membutuhkan pengadaan SDM, dikarenakan perubahan kerja itu menuntut kompetensi baru. Perkembangan dunia ini selalu menuntut perkembangan kompetensi baru. Sehingga untuk melayakkan diri pekerja, tenaga kerja, maka dia harus meningkatkan kompetensinya. Karena pasti ada gap. Sehingga kita butuh untuk mencari gap kompetensi apa yang kurang di sini. Dan setelah kita tahu gapnya, maka kita akan membangun sebuah pembelajaran di mana sebenarnya pada konsepnya di mana saja kita bisa belajar. Dalam konteks ini di tempat kerja. Bisa dalam bentuk kelas, dalam bentuk bekerja itu sendiri. Nanti kita akan bahas konteksnya namanya workplace learning, kemudian coaching, rotasi. Jadi rotasi itu sendiri tidak dipandang sebagai satu hal yang tidak menyenangkan, tapi itu sebuah proses pengembangan SDM. Proyek dengan penugasan, karena penugasan itu sendiri juga bagaimana seseorang itu diberikan tanggung jawab di luar tanggung jawab rutinnya, itu akan meningkatkan kemampuannya. Dari sini nanti kita akan tahu sebenarnya bagaimana hasil pembelajaran. Sehingga secara esensi pengembangan SDM itu dimulai dari kebutuhan kerja, diikuti pembelajaran yang tepat, lalu dibuktikan dengan evaluasi hasil belajar. Oke, apa definisi dari pengembangan SDM? Yaitu pengembangan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan sistematis. Ada serangkaian kegiatan sistematis. Terencana, dirancang oleh organisasi, yang dimaksud organisasi kita ambil contoh tugasnya perusahaan. Jadi tanggung jawab perusahaan untuk mengembangkan SDM-nya dan dia harus merencanakan. Kemudian memberi peluang belajar kepada anggotanya. Jadi tidak parsial, terbagi, tapi terbuka buat seluruh karyawannya. Agar memiliki keterampilan yang tadi kita bahas sebelumnya, supaya tidak ada gap tuntutan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan saat ini. Berarti saat waktu kerja dan kemungkinan ke depan. Jadi perusahaan itu punya tanggung jawab mengembangkan SDM-nya, tidak hanya untuk bekerja di tempat kerjanya, dan besok kayak apa dia, itu juga menjadi tanggung jawabnya dia. Itu konsep inti dari pengembangan SDM.
Sehingga kalau dirancang dalam susunan, seperti ini, yaitu ada kegiatan sistematis terencana, dirancang oleh organisasi, memberikan kesempatan belajar pada semua karyawannya, keterampilan pada saat ini, dan kesiapan untuk peran tuntutan masa depan. Jadi, perusahaan harus menutup, kemungkinan pandangan bahwa besok dia tidak bekerja di tempat saya lagi, tidak. Dalam konsep pengembangan SDM, apapun yang terjadi besok, si karyawan ini tetap akan dikembangkan untuk masa depan. Bagaimana model pengembangan SDM yang tadi saya jelaskan? Itu dimulai dari analisis kebutuhan pengembangan, planning need analysis. Memang harus dicari tahu apa sih gap-nya. Kita kalau namanya belajar itu kan investasi ya, tidak mungkin memberikan berinvestasi pada hal yang cuma-cuma. Harus efektif dengan cara kurangnya di mana sih, di situlah kita kembang. Kemudian, prinsip pembelajaran orang dewasa, yaitu berbasis pengalaman, karena konsepnya ini adalah orang yang sudah bekerja, maka pengalaman itu menjadi salah satu, topik pembelajaran. Workplace learning, yaitu belajar di tempat kerja. Kebetulan memang antusias saya, memang riset saya juga beberapa di workplace learning, di bagian pengembangan SDM, kita bisa nanti dalam pertemuan selanjutnya ada topik tersendiri tentang workplace learning. Nah, kemudian ada desain pelatihan. Semua bentuk pelatihan pembelajaran itu harus didesain, karena itu basisnya adalah investasi, tidak boleh percuma, tidak boleh cuma-cuma. Nah, selanjutnya ada evaluasi hasil belajar. Sebelum masuk ke sana, sepertinya saya perlu, mengulas dan kita mengulas, kenapa sih kok butuh, sebuah pengembangan SDM? Nah, ini kaitannya luas sebenarnya. Kita mulai dari rekomendasi ILO nomor 193. Jadi, ini tentang International Labour Organization, ini tentang organisasi dunia. Indonesia adalah negara anggota ILO, dan ILO mempunyai rekomendasi nomor 195 tentang pengembangan SDM. Berarti apa? Landasan dasarnya ini terkait wilayah antar negara. ILO sudah membuat ada pengembangan SDM. Kata kuncinya apa? Pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau kita pernah dengar teman-teman yang di pendidikan atau di dunia pendidikan selalu ngomong pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran di dunia pengembangan SDM, itu sebenarnya sudah disebutkan di ILO. Bahwa semua orang, semua terlepas itu yang bekerja atau tidak bekerja, harus masuk dalam situasi kondisi pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian ada kaitannya kompetensi, kualifikasi, kemudian employability skill. Nah, apa yang disebutkan oleh ILO, ini yang penting yang perlu. Negara anggota ILO, berarti Indonesia masuk ya, harus merumuskan, menerapkan, dan meninjau kebijakan DSDM, pendidikan, pelatihan, dan lifelong learning, pembelajaran sepanjang. Berarti ILO mewajibkan negara-negara anggota ILO untuk mengembangkan SDM. Indonesia masuk. Berarti ini dari ILO ya. Kemudian apa? Konsisten dengan kebijakan ekonomi. Jadi tenaga kerja ini nanti akan ada hubungannya tentang ekonomi, fiskal, sosial. Kemudian berorientasi pada pekerjaan layak produktivitas, inovasi, dan daya saing. Selanjutnya ada strategi dan kemitraan, yaitu masih dengan negara anggota ILO, menyusun strategi nasional pendidikan pelatihan di berbagai tingkat. Nah, mulai muncul ada berbagai tingkat. ILO bilang ke Indonesia sebagai anggotanya, termasuk negara lain, harus menyusun strategi nasional pendidikan. Kemudian pelatihan di berbagai tingkat. Berarti nanti kita akan ketemu tentang tingkatan-tingkatan. Kemudian mengembangkan kerangka kualifikasi nasional. Nah, ini kata kunci yang harus kita ingat. Berarti ada pesan dari ILO, seluruh negara anggota ILO harus membangun kerangka kualifikasi nasional. Karena ini nanti erat untuk membangun mekanisme berpikir kita, konsep pengembangan SDM. Setiap negara harus punya National Qualification Framework, kerangka kualifikasi nasional. Indonesia akan punya. Dan mendorong kesempatan yang sama untuk dukungan bagi kelompok kebutuhan khusus. Tentang tenaga kerja yang berkebutuhan khusus itu tidak boleh diabaikan. Nah,
Kemudian selanjutnya tentang sistem pembelajaran. Intinya adalah berbasis lifelong learning yang mencakup literasi, numerasi, teknologi, kemudian mempertimbangkan benchmark negara. Nanti kita akan membahas bahwa ada lintas wilayah negara yang harus diintegrasikan. Karena ada berbagai tingkat, nanti kita akan bahas di topik bahasan setelah ini, bahwa antar negara itu harus ada pembicaraan, pembahasan benchmark, perbandingan antar negara. Oke. Kemudian pengembangan kompetensi mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh individu, perusahaan, dan masyarakat. Mendukung investasi pelatihan dan pembelajaran di tempat kerja. Dan di sini disebutkan pengakuan dan sertifikasi. Kemudian layanan dukungan karir. Mari kita kenali pola. Jadi negara harus menyusun kerangka kualifikasi. Ya kan? Jadi udah disebutkan organisasi harus mengembangkan SDM-nya udah ya di awal ya. Setelah itu sistem pembelajarannya harus dibangun. Apa yang dikembangkan adalah kompetensi tenaga kerja. Bagaimana mengakuinya? Sertifikasi. Nah, ini ada kunci-kunci yang mulai muncul dari ELO. Berarti belum ngomong Indonesia ini. Ranah internasional ini ada tidak satu negara ELO pastinya puluhan. Kemudian untuk apa sih? Layanan dukungan karir. Nanti tujuannya adalah tentang si SDM itu sendiri juga tentang negara. Oke? Nah, dari ILO ini kita punya kata kunci namanya kerangka kualifikasi. Jadi kita akan masuk. Apa itu NQF? NQF adalah instrumen untuk mengklasifikasikan kualifikasi di berbagai tingkat dalam suatu negara. Jadi setiap negara itu harus membangun pangkat-pangkatnya. Pangkat-pangkatnya harus dibangun. Indonesia harus buat. NQF dianalisis berdasarkan tujuan kebijakan, tingkat dan penggunaan capaian belajar. Capaian belajar mulai muncul. Capaian pembelajaran itu muncul. Keterlibatan kepentingan termasuk industri, pengaturan institusi, pengakuan pembelajaran non formal. Nah, ini kata kunci, pembelajaran non formal dan informal sebagai referensi kerangka regional. Nah, jadi NQF ini setiap negara anggota ILO itu membangun tingkatan-tingkatan pendidikan. Secara simulasinya, kalau dilihat, ini misalkan ini contoh NQF di negara Asia. Ini Vietnam itu istilahnya itu kalau dia sekolah ya kita kenal dari sekolah aja. Ada SD, SMP, kalau Indonesia kan gitu ya. SLTP, SLTA, terus apa lagi? SMP ke bawah itu jadi satu kalau Indonesia. Kita tahunya SD, SMP itu jadi satu, level 1. Kemudian SLTA level 2. Kemudian ada di 1. Level 3. Ada di 2, 4. D3, S1, 6. Kita yang kuliah di S1 berarti level 6 nanti. Kemudian habis itu ada yang keempat, profesi dilupakan. Itu level 7. S2, S3, 9. Profesor, nggak ada. Karena itu bukan gelar akademik. Gelar formal, pendidikan formal. Jadi ada 9 level. Nah, Vietnam 8, Filipina 8, Thailand 9, Brunei 8, Indonesia 8, Malaysia 8, Singapura 8. Indonesia 9. Jadi masing-masing negara di ASEAN pun sudah menetapkan kualifikasi. Oke, sampai sini saya mau tanyakan. Oke, coba biar semua lihat ini apa yang ditanyakan ini. Ini Pak, tadi yang masalah yang Bapak jelaskan tentang level NQF-nya yang negara ASEAN, ya Pak. Misalnya kita kan dari Indonesia, terus kita di level 9 tadi sampai S3 yang tadi Bapak jelaskan. Terus saya mau jadi bekerja di Singapura yang ternyata level 6. Itu bagaimana Pak cara mengintegrasikan levelnya di Indonesia dan Singapura kan berbeda? Oke, ya.
Oke, terima kasih. Ini pertanyaan kaitannya dengan yang sebelumnya juga. Jadi, ini pertanyaan yang memang sering menjadi pertanyaan kalau kita antar lintas negara itu. Kalau kita hanya bekerja di Indonesia ya nggak ada masalah, tapi begitu bergeser ke wilayah lain, jadi terima kasih pertanyaannya, ini jadi bahasan kita. Eh, Pada waktu ada orang Indonesia ataupun negara lain, nah contoh di sini, akan pindah ke negara lain, maka sebenarnya di Indonesia itu terutama di Kementerian Tenaga Kerja ada afiliasinya, yaitu kalau di kita namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP Indonesia ini yang akan membangun integrasi dengan negara lain. Jadi BNSP Indonesia akan ketemu dengan BNSP negara lain, misalkan Vietnam, tadi contohnya Vietnam ya? Oh Singapura, oke. Misalkan Singapura untuk membangun integrasi kenyataan. Bahasa kasarnya gini, BNSP Indonesia sama BNSP Singapura. BNSP Singapura ini level saya ini pendidikannya sampai 9, punyamu kan 6. Ayo kita duduk, kita konversikan bareng. Gimana? Supaya nanti kalau ada orang Singapura datang ke Indonesia bekerja, dia itu masuk peneraannya di level berapa. Yang Indonesia juga sama. Jadi kita tidak sendiri-sendiri ya, tapi ada badan nasional yang akan mengakreditasi. Nah, setelah ada namanya mutual recognition arrangement namanya antara BNSP Indonesia misalkan dengan Singapura kasus ini, maka tidak perlu bingung warga negara Singapura atau Indonesia kalau waktu ada pertukaran tenaga kerja perpindahan wilayah, karena itu akan sudah terkonversi. Kira-kira gitu ya. Oke. Ada yang lain? Sudah? Lanjut ya. Nah, kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu NPS-nya Indonesia. Tadi sudah kita bahas ada 9. Di sana ada 3 jalur pendidikan pembelajaran, yaitu 1 pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Jadi Indonesia mengakui 3 jalur pembelajaran. Ada yang lewat pendidikan, ada yang lewat pelatihan, dan ada lewat pengalaman. Nah, ini diakui kesetaraannya melalui KKN. Nah, dalam aturan itu disebutkan, kalau misalkan ini ijazah dikeluarkan oleh jalur pendidikan dan ini sertifikat kompetensi, jalur pendidikan sertifikat kompetensi, jalur pengalaman kerja sertifikat kompetensi, maka kalau ini ibaratnya 3 negara ini, mata uangnya adalah kalau pendidikan pakai 2 mata uang namanya ijazah sama sertifikat kompetensi, sedangkan 2 lain hanya pakai sertifikat kompetensi. Kalau saya pindah negara keliling negara, mata uang mana yang mudah dikurskan atau dikonversi? Sertifikat kompetensi. Sehingga sebenarnya secara krusial sertifikat kompetensi ini penting sekali untuk pengakuan antar jalur pembelajaran. Nah, dan ini dalam jenjangnya terbagi, kalau level 1 sampai 3 itu adalah operator, 4 sampai 6 adalah analis, jenjang 7 sampai 9 adalah ahli. Oke. Nah, ini ada simulasi bagaimana sih menggunakan pengembangan SDM dalam pola karir di sebuah perusahaan. Simulasinya sederhana kalau kita menggunakan kerangka kualifikasi. Ini 9 level ya. Tadi kan terbagi 3 dan memang terkadang untuk profesi itu di perusahaan itu dikatakan sebagai manajer, seringkali dapat jabatan sebagai manajer. Maka ini ada pola pelaksana, supervisor, manajer. Biasa di perusahaan kan gitu ya, kepangkatannya kan gitu. Nah, jadi perusahaan itu sudah membuat rencana bagaimana karyawannya itu bisa dikembangkan sampai di tingkat tertinggi, manajer, sudah ada polanya. Pun walaupun berangkat dari pemasaran, bisa jadi dia akan nanti melihat sendiri polanya. Di mana ini ada pola rotasi, jadi pindah-pindah. Dan ini menjadi peluang bagi setiap karyawan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke. Saya ambil manajemen pemasaran. Tapi bekerja di pemasaran misalkan. Tapi nanti saya itu memilih manajer di divisi keuangan. Di sini. Keuangan. Tapi kalau mengembangkan diri saya harus bagaimana? Makasih. Kalau setiap perusahaan sudah mendesain ini ya, pola karirnya dan pola keuangan SDM. Ini sebenarnya gambar sederhana simulasi. Tadi disampaikan saya ini awalnya entry levelnya di pemasaran, tapi nanti saya itu ingin berkarir misalnya sampai di keuangan, manajer keuangan.
Maka sebenarnya kita tinggal menelusuri petanya, garisnya itu. Sebenarnya saya harus mengembangkan diri di mana, ikut pelatihan yang apa, untuk saya bisa pindah ke keuangan. Bahkan harus mengikuti rotasi yang seperti apa. Kita perlu ngobrol dengan bagian HRD di pengembangan SDM ya, human capital biasanya kalau bahasa sekarang. Untuk saya sekian tahun akan ingin jadi manajer, apa yang harus saya kembangkan? Nah, pola seperti inilah yang akan jadi panduan. Inilah makanya dikatakan sebagai peta karir dan peta pengembangan SDM. Nah, yang peta itu jadi manajer. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Jadi demikian materi saya hari ini. Seperti biasanya, jika ada hal yang akan ditanyakan di luar kelas ini, saya sangat terbuka. Silakan hubungi saya, temui saya diinformasikan dulu terkait hal-hal yang di materi di dalam kelas ini bisa dibahas di luar kelas. Silakan infokan ke saya. Selanjutnya kita nanti akan di pertemuan 8 itu UTS kan ya. Setelah UTS di pertemuan 9 kita akan membahas tentang mendalami sedikit tentang workplace learning, yaitu pendalaman dan saya kira demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.